Kita membuat sebuah topik dalam kali ini, dialognya berjudul sangat retoris dan juga filosofis. Ya, ini pertanyaannya 70 tahun Indonesia merdeka, apakah kita 70 tahun lepas dari penjajahan, apakah kita sudah merdeka gitu. Nah, ya. Kawan-kawan yang hadir di sini, saya senang sekali bisa ketemu malam ini. Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Kalau manusia sih udah super bijaksana, udah dewasa, dan lain-lain. Ya, tapi makin lama malah kembali lagi sifat-sifat kelakuan yang sifatnya otoriter. Saya waktu mahasiswa berjuang bersama kawan-kawan lain supaya Indonesia berubah dari negara otoriter ke negara demokrasi. Tapi yang terjadi adalah awal-awal reformasi ya, tapi makin ke sini yang terbangun itu adalah demokrasi kriminal atau kriminal demokrasi. 8 tahun yang lalu saya nulis di Jakarta Post, Indonesian Criminal Democracy. Redaksinya ketakutan, diganti dengan Indonesian Distorted Democracy. Demokrasi yang ternoda, kayak sinetron aja cinta yang ternoda gitu. Tapi saya sungguh-sungguh ingin mengatakan apa yang kita hadapi ini adalah demokrasi kriminal. Ya, Mas Hersu mau jadi bupati, ya kan, perlu kendaraan partai, biayanya 10-20 miliar per partai, perlu 30 partai, 60 miliar, hanya tiket doang, upeti doang kepada partai-partai ini. Nah, jadi gubernur 100 sama 300 miliar. Jadi presiden tarif terakhir 1,5 triliun. Inilah yang bikin rusak Indonesia. Inilah the motherhood yang bikin rusak Indonesia. Karena begitu pemimpin-pemimpin ini dipilih, yang milih duluan tuh cukong, baru ditawarkan ke rakyat, dibantu oleh lembaga survei, dibantu oleh buzzer, influencer, media. Yang milih ini cukong. Saya sebulan yang lalu ketemu 2 komisioner KPK di KPK dan 2 direktur. Saya minta tolong agar KPK fokus dalam political corruption karena this is the biggest corruption di Indonesia. Nah, dia bilang, Pak Ramli, kita kebetulan 1 minggu yang lalu baru nangkep Bupati Kutai Timur dan istrinya ketua DPRD yang kepengen lagi jadi bupati dan ketua DPRD. Nah, dia disogok oleh cukong-cukong 18 miliar. Untuk itu dia kasih cukong-cukong ini hak konsesi tambang, hutan, lain-lain. Nilainya 2 triliun rupiah. Kebayang nggak kerugian negara 2 triliun, dia hanya disogok 18 miliar. Dan hampir di semua pemilihan bupati ini terjadi. Nah, orang-orang ini begitu terpilih, dia lupakan rakyat, dia lupakan kepentingan nasional. Ya, mereka ngabdi sama cukongnya, bayar utangnya dan sebagainya. Ini yang membuat kita makin jauh dari merdeka. Nah, kalau soal angka-angka, saya sih sederhana saja. 20% orang Indonesia sudah merdeka secara sosial, ekonomi, punya rumah, pendidikan bagus, dan sebagainya, bisa liburan. 40% di bawahnya itu sedang. Ya, tapi waktu krisis ini mereka akan anjlok ke bawah. Nah, yang 40% yang di bawah ini belum pernah menikmati arti kemerdekaan secara sesungguh-sungguhnya. Ya, makan aja susah, sekolah berat dan lain-lain lah. Berdasarkan Human Development Index, indeks manusia, kesejahteraan manusia, yang 40% ini benar-benar masih payah. Nah, kan ajaib luar biasa, 75 tahun merdeka belum mampu ngangkat yang 40% ini ke atas. Akhir tahun 60-an, semua di Asia ini sama miskinnya. Korea $100 per kapita, Malaysia $100 per kapita, Cina setengah dari kita, lebih miskin $50 per kapita.
Tapi dalam waktu sekitar 40 tahun, Korea masuk negara maju, Singapura negara maju, 59.000 dolar per kapita, kita masih 4.000 per kapita. Vietnam juga lain, ya kita ditinggalkan terus. Kenapa? Karena pemimpinnya, terutama yang belakangan-belakangan ini, modalnya cuma pencitraan doang. Ya, masuk gorong-gorong lah, main TikTok, nari-nari begitu. Kalau ditanya apakah sebagai pemimpin perlu pencitraan? Yes, 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 sangat perlu. But it is not enough. Tidak cukup hanya modal pencitraan. Pemimpin yang modal pencitraan membawa kita ke kemiskinan dan keterbelakangan. Harus ada visi, harus ada karakter, harus ada track record. Bisa membuat rakyat hidup lebih baik. Nah, pertanyaannya bisa nggak ini berubah dalam 10 tahun yang akan datang? Saya sangat yakin sangat bisa, tapi kita harus hancurkan dulu sistem threshold ini, yaitu kalau mau jadi presiden mesti 20%, 15%, karena ini adalah skop pemerasan yang dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, artinya satu, threshold harus kita hapuskan. Pemilihan presiden, bupati tidak perlu threshold. Ya, silahkan maju selama didukung partai. Toh nanti rakyat yang memilih. Misalnya pemilihan presiden mungkin bisa jadi ada 12 calon. Nggak ada masalah, sebulan kemudian tinggal 2 calon. Ya kan? Mereka nggak perlu bayar upeti ini. Apalagi hari ini bisa kampanye lewat Zoom begini. Ya kan? Jauh lebih murah. Nggak usah keliling Indonesia dan sebagainya. Sehingga sistem demokrasi yang benar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dari bangsa ini. Sistem demokrasi harusnya memilih yang terbaik dari bangsa kita untuk jadi pemimpin di segala lapisan. Nah, ini kagak kejadian. Ya, kenapa? Ya KKN lah, nepotisme. Saya malu itu lihat si Gibran sama Bobi, karena saya kenal Pak Jokowi. Dulu nggak begitu, kok baru kuasa 6 tahun aja, tiba-tiba anaknya, mantunya, besannya mau jadi pejabat. Tunggu dulu deh, saya sarankan tarik lagi lah, nggak usah dicalonin. Nanti kalau Pak Jokowi nggak jadi presiden, silahkan maju. Bahkan mungkin saya bantu kali si Bobi atau siapa buat jadi menang di demokrasi. Pak Harto itu kuasa 32 tahun. Sangat kuasa. Dia bisa jadiin anaknya, adiknya, jadi bupati, gubernur. Dia nggak lakukan. Dia tepo seliro. Barulah setelah 32 tahun, dia angkat Tutut jadi Menteri Sosial. Maret 98. Kalangan menengah sebel waktu itu. Kok Tutut jadi menteri? Akibatnya apa? Tentu banyak faktor kejatuhan Soeharto. Tutut cuma jadi menteri 1,5 bulan. Ya, bulan Mei selesai gitu loh. Nah, memang ada yang bilang sama saya, Pak Ramli biarin aja Bobi maju, segala macam besannya, segala macam adiknya, yang bisa mempercepatlah proses penggantiannya. Katanya itu. Ya, tetapi menurut saya nepotisme dan feudalisme ini yang menghancurkan kita. Kita negara super kaya. Di kantor saya ada lukisan besar. Pemuda Indonesia baca buku. Di atasnya ada balon merah putih. Artinya dia bisa naik tinggi sekali. Karena dia terdidik dengan semangat merah putih, dia bisa tinggi terbang. Tapi dia nggak bisa terbang tinggi. Karena kakinya digandoli 2 beban besar. 1 beban itu feudalisme. 1 beban itu KKN, corruption, dan nepotisme. Jadi itu yang menarik pemuda-pemuda Indonesia yang ke bawah. Pengalaman saya, anak-anak muda Indonesia pinter-pinter, hebat-hebat, tapi yang bagus nggak dapat kesempatan naik. Karena ditutupi oleh feudalisme, ditutupi oleh KKN yang dulu kita lawan tahun 98. Kok ini mau dihidupkan kembali? Ya. Nah,
pertanyaan berikutnya, mungkin nggak kita jadi negara besar hebat? Bisa dalam 10 tahun, Indonesia ini negara kaya sekali, kekayaan kita paling besar sumber daya alam, tapi kita kasih sama asing, kita kasih sama asing. Kemarin sebetulnya ada momentum, ya, setelah 30 tahun konsesi-konsesi itu, mineral apapun harus dikembalikan ke negara. Harusnya negara ambil. Nah, tapi yang punya keberatan, mereka mau diperpanjang otomatis, dibikinlah undang-undang mineral. Pada nyogoklah itu anggota DPR, lolos undang-undangnya. Tapi jangan khawatir, nanti Rizal Ramli presiden, kita bongkar lagi itu undang-undang, karena wajib kok dikembalikan ke negara. Ya. Oke. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya amin ya robbal alamin. Amin. Nah, nanti negara Amin, amin. 49% misalnya, defisit nggak ada lagi. Yang kedua, kita bisa biayain gratis pendidikan sampai universitas. Karena kekayaan kita yang paling besar kan sumber daya alam. Kita kasih semua sama asing gitu. Ya. Ya. Nanti Rizal Ramli presiden, Ibu doanya amin. Ya kan, nanti kita ambil 49%. Amin. Tetap yang lama tetap. Amin. Ya kan, tapi memiliki itu Oke. salah satu contoh. Ya, Ya. baik. Nah. Sampai di situ dulu ya, Bang Rizal Ramli ya. Jadi Dulu. kita yang hadir malam ini menyaksikan janji kampanye calon presiden Rizal Ramli ya. Kalau nggak ditagih, tapi syaratnya harus 0%. Harus no. Threshold. Kalau nggak mungkin nih orang seperti model Bang Rizal Ramli jadi. Jangan lupa loh, Pak Rizal Ramli ini, Bang Rizal Ramli ini pernah dekat dengan Pak Jokowi. Jadi bisa memberi insight. Kita minta insight nanti. Siap. Iya. Saya coba jawab beberapa concern tadi. Sebetulnya kita selalu harus lihat sistem dan individu. Begitu Soeharto jatuh, anggota DPR itu punya kebebasan luar biasa. Zaman Habibie, zaman Gus Dur, tidak boleh di-recall, ya, kecuali dia melakukan tindakan pidana. Itu mengakibatkan DPR pasca reformasi setelah Soeharto jatuh menjadi sangat hidup, sangat kritis, dan sebagainya. Tetapi kemudian setelah itu diatur supaya hak recall itu kembali ada yang dimiliki oleh ketua umum partai. Itu mulai setelah Gus Dur. Ya, itulah yang mengakibatkan walaupun anggotanya partainya banyak, anggota-anggotanya pasti ada yang cerdas, ada yang niat baik, takut ngomong karena ketua umum bisa recall dia at any time diganti dengan PAW. Ya. Nah, harusnya ini yang kita ubah sistemnya. Sebentar, saya tambahkan. PAW ini pergantian antar waktu ya. Ya, Iya. Bang, saya membantu teman-teman yang ada ya. PAW itu pergantian antar waktu ya. Ya, Ya. misalnya Mas Suteki, anggota DPR, terlalu bandel atau dianggap kritis, ya kan? Diganti sama yang namanya PAW, penggantian antar waktu. Nah, zaman Pak Harto saja yang otoriter, itu debat policy boleh, silahkan, asal jangan nyerang Pak Harto. Iya kan? Nah, hari ini DPR-nya debat polisi aja kagak ada. Debat kebijakan kagak ada. Ya, karena semua takut di-recall oleh ketua umum. Jadi kita benahin sistemnya, ya kan? Misalnya tadi Mas Suteki, wakil dari Semarang, anggota DPR, yang berhak merecall dia rakyat di Semarang, bukan ketua umum partai. Ada tindakan pidana. Nah, kalau kita nggak ubah sistem ini, tetap ketua-ketua partai itu seolah-olah raja-raja yang kekuatannya absolut. Dan dia kepentingannya bukan hanya kepentingan kadang-kadang bisnis, kepentingan legal protection. Jadi dia paling takut sama yang kuasa. Jadi nggak betul kawan saya, senior saya yang saya hormati tadi, Mas Salim Said, Jokowi itu kuasa, partai-partai takut sama dia karena dia punya kekuatan, punya legal power, dan juga bisa menekan ketua umum partai.
anggota kamu tuh Pak Suteki terlalu bandel, coba di stop, diganti. Bisa itu. Ya. Nah, jadi tidak sesimpel seperti Pak Salim katakan, dia sangat kuasa. Ya, memang kuasanya dibatasi, constraint dengan partai-partai ini. Kalau partai itu paling gampang diatur kok. Mohon maaf, karena kan interestnya pragmatik, interestnya bisnis, interestnya supaya nggak diperiksa, ya kan? Interestnya kekuasaan, paling gampang ngatur orang yang kayak gitu. Orang-orang yang intelektual, wartawan, itu lebih sulit diatur, karena nggak bisa pakai model-model yang biasa tadi. Nah, jadi sebetulnya dia kuasa, dia aja nggak mampu memanfaatkan kekuasaannya untuk kebaikan kita semua. Karena memang saya mohon maaf nggak doyan baca, ya baca itu maksimum hanya 1 halaman, ya yang konkret apa sarannya ini itu. Nah, tapi kan di belakang saran itu ada reason kenapa itu alasannya. Kalau gagal gimana dan sebagainya dan sebagainya. Ya, semua pemimpin Indonesia generasi pergerakan, Bung Karno, Bung Hatta, rajin baca semua. Ya, kemudian Gus Dur, sebelum buta juga bacanya luar biasa. Pak Habibie juga orang yang hungry terhadap informasi, terhadap macam-macam. Ya, SBY juga. Nah, ini ketemu orang yang malas baca. Pak Harto itu pendidikannya cuma SD. Tapi setiap malam, saya diceritakan oleh Murdiono, bawa file sekitar 200 halaman segini. Tiap malam baca, kasih nota, iya kan? Lanjutkan, periksa lagi, bandingkan, tanya si ini, dan sebagainya. Mana mungkin istilahnya ini mengelola Indonesia yang setiap, yang luas dan kompleks ini, tanpa baca. Sangat tergantung dari orang-orang di sekitarnya, dan banyak kan, mohon maaf, banyak kepentingan lah. Dengan bisnis, kepentingan itu. Jadi presiden itu tidak dapat opsi, ya kan, dan reason kenapa kebijakan ini harus diambil dan tidak diambil. Demikian, jadi yang penting habis ini kita ubah sistemnya, demokrasi kriminal kita stop, kita no threshold, dan yang kedua, recall itu hanya boleh oleh pemilih di daerah yang bersangkutan. Nggak boleh ketua umum seenaknya recall. Ngapain ada partai, bubarin aja partai, ketua umum aja udah yang kuasa gitu, ngabis-ngabisin duit doang. Terima kasih. Saya ikut sedikit menambahkan sekali ini, yang Bang Rizal Ramli kan sering kali menggunakan idiom-idiom yang menarik, salah satunya peng-peng kalau beliau menyebut seperti penguasa dan pengusaha itu kan. Saya kira ini fenomena deep state itu ya, negara yang sebenarnya tadi disinggung oleh Prof. Salim, saya tadi juga saya sering menyebutnya sebagai fenomena deep state. Jadi ada negara dalam negara itu yang sekarang saya kira menjadi fenomena menarik, dan kemudian saya senang dengan pendapat dari Bang Fahri Ali yang menyatakan bahwa kalau di masa orde lama itu, orde baru itu penguasa itu mengontrol pengusaha. Karena pengusaha dibesarkan oleh penguasa. Tetapi sekarang ini justru pengusaha yang mengontrol penguasa, karena pengusaha lah yang menciptakan para penguasa gitu. Saya kira silakan, Bang Rizal Ramli, silakan. Istilah yang peng memang saya perkenalkan karena penguasa merangkap sebagai pengusaha. Merangkap dalam ya? Negara demokratis biasa aja. Orang jadi orang bisnis, pengusaha, orang kaya. Tapi begitu dia jadi pejabat negara, dia keluar dulu sebagai pengusaha. Sehingga tidak ada konflik of interest, dan ada memang undang-undang tentang etika, tentang konflik of interest. Nah, di Indonesia, partai-partai ini karena perlu banyak uang, akhirnya yang mendominir pengusaha. Masuk jadi pejabat, jadi wakil presiden, jadi menteri, macam-macam. Nah, itu sulit dibedakan pada saat pembahasan tentang kebijakan dan menyangkut uang, itu kepentingan bisnis dia gitu loh. Ya, dan itu sering sekali terjadi. Saya di kabinet ada yang usul pengen bikin tangki BBM, biayanya $300 juta. Saya katakan kita nggak perlu tangki BBM karena kita import 1,3 juta barrel per hari
minyak jadi sama bensin, suruh aja yang jual ke kita supaya bikin tankernya. Ya, nah tapi kan ada sponsor di belakangnya. Cuman di debat di kabinet nggak berani nongol. Karena kalau nongol, Rizal Ramli pasti kepret, lebih malu lagi gitu. Tapi Presiden Jokowi setuju saya dibatalin. Nah, kemudian ada pula usul supaya dibikin jaringan pipa BBM sepanjang Pulau Jawa. Biayanya $3 miliar lebih dari Pertamina. Saya nggak setuju karena sudah ada existing distribution system, tangki-tangki, truk-truk, macam-macam gitu loh. Ini redundant, berlebihan. Masa ini mau diganti dengan yang baru, ya belum resikonya dan sebagainya, resiko keamanannya. Saya setuju kalau itu jaringan pipa gas. Nah, ada di belakangnya, ada menteri, kakaknya menteri. Ya, waktu saya jelaskan ini tidak demi kepentingan kita, ngapain buang uang $3 miliar hanya buat bangun sistem yang udah ada. Menteri yang bersangkutan diam aja, nggak berani debat terbuka, ya kan? Karena dia kakaknya yang bisnis, ya kan? Akhirnya Pak Jokowi setuju sama saya dibatalin. Nah, jujur aja kalau saya di dalam banyak yang ngaco-ngaco tuh tak kepretin. Sebetulnya saya nolongin Presiden Jokowi supaya betul-betul fokus sama yang kepentingan rakyat sama kepentingan nasional. Cuman yang nggak senang saya banyak, ya kan? Dan akhirnya saya dikeluarkan lah, ya kan? Tapi saya happy aja. Nah, cuman poinnya begini, selama pengusaha juga jadi penguasa, tidak ada code of ethic yang memisahkan atau undang-undang yang jangan dong. Di luar negeri kan begini, orang bisnis jadi menteri, kalau ada keputusan menyangkut bidang bisnis dia nggak boleh ikut mutusin, nggak boleh jadi ketua. Nah, ini contoh. Nah, hal-hal begini kita harus mulai kenalkan itu institusinya. Saya ingin menjawab pertanyaan Agus Langking sedikit tadi dengan ambang batas. Berapa kali memang udah dicoba, digagalin terus, karena banyak yang punya kepentingan. Ya, partai-partai itu ada dua. Dia nggak ngerti nyari duit, satu-satunya adalah dari setoran calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Yang kedua, partai-partai lama yang ngerti nyari uang pakai kebijakan, iktp, ya kan, apalagi dan sebagainya. Biasanya itu partai-partai lama lah, atau bekas partai lama, ngerti cara ngeduk uang secara nggak benar pakai kebijakan. Kalau partai biasa itu hanya setoran. Nah, kita harus coba dalam waktu kurang dari beberapa minggu lagi, kami akan ajukan judicial review dibantu oleh beberapa ahli tata negara yang terkemuka di Indonesia, karena kita harus jebolkan ini agar supaya money politik ini pelan-pelan kita kurangi. Karena kalau enggak percuma deh, ya kan? Siapa ngomong apa demi rakyat. Nah, saya kadang-kadang Mas Hersu suka ketempuhan. Harusnya kan rakyat itu ngadunya ke DPR. Ya. Tarif listrik kemahalan, BPJS naik, dan segala macam. Karena DPR-nya rakyat juga tahu kagak ada fungsional, rakyat juga nggak mau ngadu sama mereka. Ngadunya termasuk PDIP ngadunya ke itu. Saya PDIP ngadu juga Bang Rizal Ramli, begitu. Ngadunya sama kita, ya kan? Saya sering sekali di WA, Pak Ramli tolong dong, masa tarif listrik saya dari tadinya 900.000 jadi 9 juta, lain-lain. Segala macam diaduin sama saya. Ya, saya juga sedih karena harusnya dalam fungsi demokrasi ini kan diambil DPR dong yang harus lakukan. Tapi karena sistemnya itu tadi, gara-gara hak recall, takut di recall, yang kuasa sesungguhnya itu ketua umum partai. Ya udah bubarin aja DPR-nya, bikin aja komite 5 orang tadi atau 7 orang Pak ketua umum partai yang nentuin macam-macam supaya kita tahu gitu loh. Jadi rakyat dengan biaya yang super mahal, dengan kepura-puraan yang luar biasa, tidak ada debat kebijakan oleh DPR hari ini. Ya. Makanya zaman Pak Harto banyak sekali biasa debat polusi apa aja. Ya, saya waktu itu penasihat
di DPR dari berbagai partai. Itu biasa debat kebijakan. Rule of the game-nya sederhana, jangan nyinggung suatu sama keluarganya, ya kan? Kecuali yang berani. Nah, poin saya hari ini debat polisi aja kagak ada di DPR. Yang ada cuman pro forma dan banyak yang lolos. Ini undang-undang cilaka ini nih, Cipta Tenaga Kerja. Ya. Karena saya tanya, oke, undang-undang Cipta Tenaga Kerja akan menarik investasi. Pertanyaannya berapa investasi yang akan ditarik gara-gara undang-undang ini? Berapa juta lapangan kerja yang bisa diciptakan? Berapa pertumbuhan ekonomi yang bisa dilakukan? Kagak ada yang bisa jawab. Karena apa tadi? Ada yang sponsorin. Di belakang-belakang ini seperti Pak Salim katakan tadi, supaya undang-undang ini dilolosin, undang-undang mineral dilolosin, dan sebagainya. Jadi demokrasi kita dibajak oleh kepentingan status quo dan oligarki tadi. Terima kasih. Ya,